tentang media edukasi dalam rekrutmen donor, yang mana media edukasi rekrutmen donor ini merupakan pertemuan kedua dalam mata kuliah rekrutmen donor. Ini visi prodi kita ya. Mungkin ada satu orang yang bisa membacakan? Biar sambil hafal visi kita. Visi prodi TPD itu menghasilkan teknisi pelayanan daerah yang unggul dan terdepan di bidang pelayanan daerah berbasis sensitivity di tingkat nasional serta mewarisi nilai-nilai perjuangan jenderal Ahmad. Terima kasih. Nah, ini visi kita ya. Jadi harapannya nanti teman-teman setelah lulus dari sini bisa menjadi teknisi pelayanan daerah yang unggul. Ini ada pun misi dan tujuan dari prodi TPD. Ada yang sudah hafal? Belum? Oke, kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan di bidang teknologi bandara yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang teknologi pelayanan daerah berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya bangsa dan menghasilkan produk-produk inovasi. Dan yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Dan yang keempat, melaksanakan kerjasama dengan stakeholder. Dan yang kelima, menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri atau good university governance. Dan tentunya karena menciri kita itu adalah nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani, tentunya yang terakhir adalah mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Ini adalah visi dan misi yang perlu kalian ketahui selama kalian menjadi mahasiswa di Prodi Teknologi Bandara di Golongan 3. Nah, untuk outline hari ini kita akan membahas tentang pengantar mata kuliah rekrutmen donor, yang kedua tentang media edukasi rekrutmen donor. Yang pertama terkait deskripsi mata kuliah. Yang untuk deskripsi mata kuliah di sini, jadi nanti selama satu semester, di semester 2 ini, teman-teman akan belajar mata kuliah rekrutmen donor, yang mana mata kuliah ini akan membahas terkait keterampilan rekrutmen donor dalam upaya pelestarian dan rekrutmen donor dan pelestarian donor meliputi upaya promotif dan preventif untuk memotivasi dan mengumpulkan serta mengerahkan masyarakat kelompok risiko rendah agar bersedia dan menjadi pendonor darah secara reguler, ya. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, jadi nanti harapannya selama satu semester ini teman-teman menempuh mata kuliah rekrutmen donor ini, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil atau tujuan dari pembelajarannya ada 9 komponen. Mungkin biar nggak ngantuk dibaca, Mbak Aji ya. Poin yang pertama. Yang pertama, mampu menginternalisasi sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, norma, etika, moral, budaya, dan profesionalisme dan pelayanan daerah. Terima kasih Mbak Aju. Jadi untuk yang poin pertama, jadi nanti setelah pembelajaran mata kuliah rekrutmen donor ini, teman-teman mampu menginternalisasi sikap nilai kemanusiaan, norma etik, moral, budaya, dan profesionalisme dalam pelayanan daerah. Yang mana nanti harapannya bukan hanya cakap saja sebagai seorang rekrutmen, tapi juga bisa menginternalisasi nilai-nilai profesional sebagai teknisi pelayanan daerah. Yang kedua, karena kita mencirinya adalah kejuangan Jenderal Ahmad Yani, bisa dibacakan. Yang kedua yaitu mampu menginternalisasi sikap NKJA, nasionalisme, patriotik, dan heroik dalam pelayanan rekrutmen donor. Oke, terima kasih Mbak Salsa ya. Jelas ya di sini. Yang kedua, selain menginternalisasi, selain dari sikap profesionalisme seorang teknisi pelayanan daerah, kalian juga diharapkan menginternalisasi nasionalis, patriotik, dan heroik tentunya dalam pelayanan rekrutmen donor. Jadi nanti bagaimana kalian bersikap kepada donor, bagaimana cara kalian memperlakukan donor, bagaimana cara kalian memotivasi, nanti muncul dalam penilaian sikap poin 1 dan 2. Lalu nanti masuk ke penilaian atau kompetensi yang akan dicapai dalam mata kuliah ini, poin ketiga yaitu mampu memahami prinsip dan standar pelayanan rekrutmen donor. Maksudnya apa? Ada mungkin yang mau mencoba menjawab? Prinsip dan standar pelayanan rekrutmen donor, poin ketiga. Jadi nanti dalam melakukan pelayanan rekrutmen donor itu teman-teman bisa tahu apa sih standarnya, petugasnya seperti apa, ruangan yang disiapkan bagaimana ya. Jadi itu memuat poin ketiga. Poin keempat ini boleh dibacakan di bagian tengah.
Yang keempat, mampu memahami dan menerapkan tentang teknik dan metode rekrutmen donor. Ya. Jadi nanti selain kalian tahu standarnya, oh petugasnya harus seperti apa, ruangannya harus bagaimana, alat yang digunakan seperti apa, kalian juga akan mendapatkan kompetensi untuk menerapkan teknik dan metode rekrutmen donor yang tepat itu seperti apa. Gitu ya. Jadi misalkan kayak contohnya kelas kecil seperti ini, apa sih metode yang baik yang harus saya gunakan, terus kira-kira medianya harus bagaimana. Nah itu nanti kalian akan capai di materi atau di mata kuliah ini. Yang kelima, terkait pelestarian donor sesuai dengan perundang-undangan. Tentunya teman-teman ketika bekerja dalam melakukan kegiatan khususnya untuk nanti rekrutmen donor, tentunya tetap di bawah peraturan atau undang-undang ya yang berlaku gitu ya. Yang poin keenam, setiap kegiatan tentunya dilakukan pencatatan. Jadi nanti untuk kegiatan pelayanan rekrutmen donor ini, teman-teman juga akan belajar bagaimana cara mendokumentasikan, mencatat, dan membuat sebuah laporan. Lalu yang ketujuh, ini mampu merancang kegiatan rekrutmen donor berdasarkan pelayanan prima demi mengevaluasi keberhasilan kegiatan rekrutmen donor. Dan poin 8, merancang media edukasi. Dan yang 9, mampu menerapkan prinsip dan metode promosi kesehatan dalam pelayanan rekrutmen donor. Poin 7, 8, 9 ini nanti akan teman-teman capai dengan kegiatan proyek di masyarakat. Jadi nanti harapannya teman-teman sudah belajar secara standar bagaimana, lalu belajar secara prinsip metode seperti apa di kelas, di lab. Nanti teman-teman di akhir akan menempuh semacam proyek atau project based learning yang nanti di masyarakat untuk menerapkan kegiatan rekrutmen donor secara real di masyarakat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Baik. Jadi di sini kaitannya dengan tujuan capaian pembelajaran dari mata kuliah rekrutmen donor. Nah, untuk model dan metode pembelajaran mungkin tadi sudah saya singgung di depan ya. Jadi nanti teman-teman selama 1 semester menempuh mata kuliah ini sebanyak 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum, yang mana nanti akan ada project based learning. Project based learning ini nanti adalah kegiatan di akhir setelah UTS, dan sebelum UTS di minggu kelima nanti teman-teman mencari masalah yang ada di masyarakat. Kira-kira apa yang akan dilakukan di masyarakat untuk melakukan kegiatan rekrutmen donor, lalu nanti dipecahkan di akhir ya, di project based learning. Nanti ini akan kegiatannya berkelompok-kelompok. Nah ini adalah kelas kelompok A. Nah nanti mungkin kalau untuk kelas kelompok A ini satu kelompok kan kita ada 4 kelas ya, kelompok A, B, C, dan B gitu ya. Lalu ada small group discussion. Ini nanti juga teman-teman ada diskusi di dalam kelas. Lalu ada role play itu semacam kayak bermain peran. Nanti jadi harapannya teman-teman sebelum ke masyarakat, teman-teman akan berlatih dulu secara mini ya di lab kita. Nanti mungkin ada yang menjadi petugas, mungkin ada yang memposisikan diri sebagai masyarakat, gitu nanti di role play. Dan tentunya ada ceramah tanya jawab seperti pertemuan kita hari ini. Nah ini tuh sistem penilaiannya. Jadi ada formatif, sumatif, dan sikap. Untuk yang formatif itu untuk PJBL ada 65%. Ini memang bebannya lumayan banyak ya, karena nanti kegiatannya itu ada di masyarakat. Jadi penilaiannya lebih banyak di PJBL. Lalu ada praktikum 10%. Lalu nanti ada nilai UTS dan UAS sebanyak 10%, dan juga ada penilaian sikap yang nanti mana ditunjukkan teman-teman saat melakukan perkuliahan maupun pada saat melakukan kegiatan praktek. Nah, untuk materi hari ini, tadi itu sekilas pengantar terkait mata kuliah rekrutmen donor di semester 2 ini. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang media edukasi dalam rekrutmen donor. Sebelum saya menyampaikan materi kita hari ini, mungkin saya refresh dulu untuk pertemuan kita sebelumnya. Kita sudah membahas tentang rekrutmen donor. Nah, mungkin ada yang masih ingat nggak? Rekrutmen donor itu merupakan kegiatan apa sih? Mungkin ada yang mau ngacu? Silahkan. Rekrutmen donor itu apa sih? Boleh berpendapat bebas kemarin dari yang sudah dipelajari. Oke, silahkan Mas Satrio. Menurut saya rekrutmen donor itu sesuatu kegiatan sosialisasi untuk menarik seseorang melakukan donor darah. Seperti itu kalau dari saya.
tentunya butuh media edukasi. Nah, mungkin di sini ada yang pernah punya pengalaman terkait media edukasi atau pernah ikut kegiatan sosialisasi tentang donor darah. Mungkin bisa menceritakan di depan. Oh, oke, Mas Satrio lagi. Boleh bersama Mas Satrio ya? Oke. Berdiri di depan boleh? Ya, Mas Satrio akan menceritakan tentang pengalamannya terkait pernah mengikuti sosialisasi donor darah atau kegiatan rekrutmen donor yang mana menggunakan media edukasi. Mungkin bisa diceritakan. Baik, waktu saya menempuh pendidikan di bangku SMA, saya mempunyai pengalaman waktu itu ada satu kegiatan sosialisasi tentang donor darah dari petugas PMI, di mana mereka menggunakan media PPT, tidak hanya PPT tetapi juga diselingi dengan video, di mana video itu menjelaskan bahwa donor darah itu sangat bermanfaat untuk pasien, tidak hanya untuk pasien tetapi juga untuk pendonor itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Satrio. Sebentar. Dari media yang digunakan tadi saya menangkap ada media PowerPoint atau PPT. Lalu selain itu juga ada video ya. Videonya itu tentang proses donor darah. Jadi video itu tentang proses donor darah dari tahap rekrutmen, nanti kalau itu melakukan seleksi, kalau misalnya memenuhi syarat-syarat donor akan dilanjutkan untuk proses pengambilan darah. Seperti itu. Nah, dari video yang sudah digunakan, dari media yang sudah digunakan, baik PowerPoint ataupun video, Mas Satrio sebagai orang yang menerima informasi merasa paham tidak? Saya merasa paham karena melihat dari video itu juga ada satu poin yang menurut saya ternyata donor darah itu penting, karena melihat di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan darah. Seperti itu. Berarti media memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap pengetahuan dan sikap Mas Satrio selanjutnya untuk mau berdonor darah ya. Oke, baik. Aplaus dong buat Mas Satrio untuk pengalamannya. Ada yang mau berbagi lagi? Mungkin luar biasa ya. Jadi Mas Satrio tadi menceritakan dia pernah mengikuti kegiatan tentang sosialisasi donor darah, yang mana dalam kegiatan sosialisasi itu petugas tidak hanya memberikan materi, tetapi juga menggunakan media. Dan media yang disampaikan di sini tadi ada media PowerPoint mungkin seperti yang sudah saya gunakan ini, juga ada media video ya yang menceritakan secara proses alur terkait donor darah. Nah, dari kata media sendiri, sebenarnya media itu dari bahasa Latin, ya, yang mana media ini merupakan bahasa Latin yaitu medius. Medius itu kan di tengah-tengah, atau media itu kan di tengah-tengah atau perantara. Maksudnya perantara itu apa, Bu? Ya, media ini sebagai suatu sarana untuk memerantarai komunikasi antara si pemberi informasi kepada si penerima informasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang jelas untuk ini, maaf. Pertama, mempermudah penyampaian informasi. Jelas, tadi dari cerita Mas Satrio pun menyampaikan. Saya lebih jelas, Bu, bahkan di dalam video, mungkin masih ingat kemarin Mas Satrio sampai ingat ya, videonya itu menyebutkan bahwa ada titik yang menyatakan bahwa penting sekali seseorang itu harus donor darah. Jadi di sini mempermudah menyampaikan informasi, karena kan kadang kita punya keterbatasan ya, nggak semua kita hafal semua materi yang akan kita sampaikan. Dan dengan kaitannya ada media, itu memudahkan kita sebagai guideline atau panduan dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, menghindari perbedaan persepsi. Maksudnya gimana? Menghindari perbedaan persepsi itu seperti apa? Jadi misalkan contoh, ketika saya bilang apel itu buah, ketika saya membuat sebuah media apel, kita mempunyai persepsi yang sama. Oh, apel itu buah, warnanya merah. Tapi kalau misalkan saya tidak menggunakan media untuk memvisualisasikan, mungkin ketika saya menyampaikan kata apel, dalam benak kalian ada yang mikir apel itu ada yang warnanya hijau, ada mungkin yang apel warnanya kuning, atau mungkin apel yang warnanya merah, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya lonjong. Nah, makanya kenapa harus ada media untuk menyamakan persepsi. Sama kayak tadi, ketika saya berbicara tentang donor darah itu apa? Nah, itu ada media ini untuk mempermudah menghindari perbedaan persepsi. Yang ketiga, memperlancar proses komunikasi. Jelas ya, komunikasi kan proses penyampaian informasi dari siapa ke siapa? Dari yang memberi informasi sama penerima informasi. Oke, berarti dalam proses komunikasi itu ada transfer data ya. Nah, itu lebih mudah
sosialisasi, poster dan sebagainya. Nanti kita akan bahas jenis-jenis media ya. Lalu menampilkan objek yang mungkin tidak bisa ditangkap oleh mata. Contohnya apa? Misalkan tadi Mas Satrio belum pernah donor. Ada videonya, oh ini proses donornya. Gitu. Jadi mungkin orang akan ada bayangan, oh ternyata donor itu tidak semenakutkan itu ya. Nah, itu makanya ini adalah tujuan yang keempat. Nah ini macam-macam media. Yang pertama adalah media cetak. Media cetak di sini adalah media yang menyampaikan informasi melalui sarana media cetak. Contohnya apa? Surat kabar, majalah, koran, buku, poster, terus brosur. Pernah lihat? Pernah bikin? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Terus ada media elektronik. Ini media yang menggunakan perangkat atau energi elektronik untuk menyampaikan informasi. Contohnya apa? Radio, televisi, film ya. Sudah pernah mendapatkan informasi dari media elektronik? Sudah. Sering, mungkin ini yang paling sering ya. Terus yang ketiga media sosial, merupakan platform digital yang bisa digunakan sebagai sarana untuk penyampaian informasi. Contohnya apa? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pakai semuanya. Pernah digunakan untuk sosialisasi atau kegiatan? Pernah, ya kan kegiatan bebas ya, apapun bisa kita share di media sosial. Dan untuk yang media sosial ini jangkauannya lebih besar, lebih luas. Saya posting di Jogja, yang membaca mungkin bisa orang Amerika, ya enggak? Ya. Terus yang keempat ini media online, ini bedanya dengan media sosial. Kalau media sosial itu platformnya ya, tapi kalau media online ini adalah media yang hanya bisa diakses melalui internet, ya bisa berupa website atau sebuah aplikasi atau platform yang lain. Contohnya apa? Website, ya, terus blog atau mungkin platform-platform seperti e-learning itu media internet. Ya, sudah pernah baca website? Contohnya website apa yang terkait dengan daerah? Mungkin websitenya dari PMI Kota Yogyakarta misalkan. Itu kan ada informasi terkait ketersediaan darah, terkait apa namanya event-event donor darah. Nah itu termasuk salah satu media online. Lalu nah ini contoh-contoh media. Ini ada media apa kalau yang ini? Maksudnya media apa? Oke, kita review ya. Tadi kan ada media, ada beberapa media tadi. Satu orang boleh sebelah sini, yang sebelah sini. Boleh? Mau? Oke. Contoh-contoh media tadi ada media apa aja? Yang pertama Media cetak. Oke, terus yang kedua Media online. oke, terus Elektronik. media elektronik, Sama media media sosial. sosial. Oke, terima kasih Regina. Dan terus dong. Jadi ada media, yaitu media cetak, media elektronik, media online, dan media sosial. Nah, kita coba review satu-satu ya. Tadi sudah saya jelaskan apa itu media cetak dan lain-lain beserta contohnya. Sekarang di sini ada contoh-contoh media. Coba kalau yang ini maksudnya media apa? Cetak. Kalau yang ini apa? Ini? Ini kan brosur ya? Apa? Cetak. Kalau ini? Cetak. Cetak semua ya. Tapi kalau misalkan saya bikin poster, tapi saya posting di Instagram, berarti dia termasuk media? Ya, media sosial. Ya. Atau misalkan saya bikin sebuah aplikasi, misalkan saya buat nih contoh. Nah ini apa? Kalau ini? Siapa yang sosial? Siapa yang online? Ya, jawabannya adalah media sosial. Tadi sudah saya jelaskan bedanya media online dengan media sosial adalah kalau media sosial itu platform digital yang bisa digunakan untuk memberikan informasi. Tapi kalau media online adalah berbasis internet. Jadi bisa berupa web, blog atau elektronik dan sejenisnya. Ya, kalau ini blog berarti online. Maksudnya itu kalau media online itu yang punya itu bukan personal saja gitu. Kalau media sosial kan bisa saya punya sendiri Instagram, saya punya akun TikTok kayak gitu. Nah kalau blog ini kan biasanya menyatakan sebuah institusi ya.
Ini. Nah, ini beberapa contoh media rekrutmen donor hasil penelitian saya ya. Yang pertama tentang media poster donor darah. Jadi ini sudah saya ciptakan, sudah saya daftarkan di HAPI poster donor darah ya. Bekerja sama dengan mahasiswa kakak tingkat ya. Kemarin saya ikut sertakan dalam penelitian saya tentang gambaran pengetahuan donor darah dan hasilnya berupa poster. Lalu saya buatkan HAPI dan saya publikasikan juga dalam jurnal. Lalu yang kedua ini kartu anemia pada remaja, ini juga sudah saya hakikan. Jadi penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh efektivitas kartu anemia Think Per Share ya terhadap peningkatan pengetahuan anemia pada remaja. Ini untuk hasilnya, ini untuk kartunya, ini juga sudah saya hakikan. Lalu ini juga poster kaitannya dengan anemia, sama saya sangat concern di penelitian anemia dan remaja karena itu dua hal yang menurut saya menarik. Satu, anemia itu menjadi salah satu masalah kesehatan sosial yang luar biasa dan dia juga menjadi salah satu sasaran untuk rekrutmen donor, termasuk kelompok yang harus kita motivasi ya agar HB-nya atau tidak mengalami anemia. Dan remaja merupakan salah satu sasaran dari kegiatan rekrutmen donor yang bisa kita berdayakan untuk jangka panjang. Jadi di sini juga saya ada penelitian tentang anemia dan juga sudah saya hakikan. Lalu di sini juga saya tentang donor darah, ngecap ya tentang pengetahuan donor darah. Di sini juga sudah saya hakikan. Dan memang saya concern di rekrutmen donor, saya juga concern terkait media-media yang digunakan dalam kegiatan rekrutmen donor dan beberapa penelitian saya koneksikan dengan mata kuliah rekrutmen donor. Mungkin dari media-media yang saya gunakan lebih banyak ke media cetak ya, iya nggak? Ya, karena memang media cetak itu media yang paling mudah yang bisa digunakan. Terus ini juga ada acak kata donor darah, ya. Ini saya juga bekerja sama dengan mahasiswa untuk pengetahuan donor darah. Ini juga sudah saya hakikan. Haki itu adalah hak kekayaan intelektual. Artinya, jika suatu saat ada orang lain yang mau menggunakan media saya, entah itu untuk melakukan sosialisasi atau mungkin melakukan kegiatan apapun harus izin saya. Bahkan seharusnya secara ketentuan harus bayar royalti. Nah itu makanya kalau kalian nanti setelah ini tugasnya adalah membuat sebuah media, nanti dikerjakan per kelompok ya, dan nanti dikumpulkan kapan? Mau minggu depan atau besok? Oke, dikumpulkan minggu depan dan nanti untuk penugasan dikumpulkan di akun e-learning ya atau LMS kalian masing-masing. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan terkait media edukasi. Ada yang ditanyakan? Menarik? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya yang bertanya. Dari tadi penjelasan media edukasi itu apa? Media edukasi, tadi kan dari bahasa Latin ya. Media itu dari medius, perantara. Kalau media edukasi sendiri dalam kegiatan donor apa? Ada yang mau mendapat? Sebelah sini, sebelah tengah, sebelah kanan. Jangan, salah nggak apa-apa. Yang benar pasti dapat poin nilainya. Silahkan. Mau berpendapat? Media edukasi, salah nggak apa-apa. Silahkan. Silahkan, Mbak Ila. Media edukasi itu perantara antara pemberi pesan dan penerima pesan. Oke, terima kasih Mbak Ila. Media edukasi itu sebuah perantara dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Ada yang mau melengkapi lagi enggak? Dengan tujuan apa? Boleh, silahkan Mas Aradia. Mungkin tadi perantara antara memberi pesan sama penerima pesan, tapi dengan tujuan untuk biar nggak salah persepsi itu. Oke. Berarti media ini perantara. Berarti dia sebuah apa? Sarana ya. Yang tadi dilengkapi. Oke, terima kasih Mbak Ila dan Mas Aradia. Jadi saya mungkin luruskan ya. Media edukasi di sini tadi itu adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk membantu pemberi informasi kepada penerima informasi dengan tujuan tadi agar tidak ada perbedaan persepsi. Kira-kira kalau berdasarkan tujuan dan manfaat tadi ada berapa atau apa saja manfaat dari media edukasi? Tadi sudah ya, tidak menghindari perbedaan persepsi. Terus apa lagi? Tadi kan
apa ini? Komunikasi. Berarti tujuan dari media edukasi memperjelas komunikasi. Oke, terima kasih Mbak Sulis. Mbak Sulis ya. Jadi saya langsung untuk tujuan dari media edukasi yang pertama tadi mempermudah penyampaian pesan atau komunikasi atau informasi. Yang kedua menghindari perbedaan persepsi. Yang ketiga menggambarkan atau memvisualisasikan hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh mata. Kayak tadi Mas Satria cerita, saya belum pernah donor darah Bu, tapi dengan ada media video saya jadi tahu donor darah itu seperti apa. Tuh. Terus tadi jenis-jenisnya ada apa saja? Siapa yang mau jenis-jenisnya? Sini sudah, sini mau siapa? Jenis-jenisnya? Ya, jenis-jenis media. Boleh, silakan Nadia. Yang pertama ada media cetak, ada media online, media sosial, sama media elektronik. Ada yang kurang? Sudah? Oke. Aplaus buat kalian semua. Ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa sudah cukup jelas ya. Materi hari ini pun juga tidak terlalu sulit. Tadi juga sudah saya feedback atau umpan balik dari teman-teman bisa menjawab pertanyaan hari ini dengan baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa untuk akses LMS untuk materi saya sudah saya upload. Terus yang kedua, nanti silahkan mengerjakan tugas praktikum. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan atau diskusikan lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.